Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Dwi Putra, NIM Ki1A118141. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang telah saya ambil yang berjudul Peningkatan Kandungan Protein Kulit Umbi Ubi Kayu melalui proses fermentasi. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Kulit ubi kayu yang diperoleh dari produk tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crens atau Manihot utilissima Pol merupakan limbah utama pangan di negara-negara berkembang. Semakin luas areal tanaman ubi kayu, diharapkan pula produksi umbi yang dihasilkan semakin tinggi, yang pada gilirannya semakin tinggi pula limbah kulit yang dihasilkan. Setiap kilogram ubi kayu biasanya dapat menghasilkan sekitar 15-20% kulit umbi. Kandungan pati kulit umbi kayu yang cukup tinggi memungkinkan digunakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Fermentasi dapat dilakukan dengan metode kultur permukaan dan kultur terendam submerged. Kultur permukaan yang menggunakan substrat padat atau semi padat banyak digunakan untuk memproduksi berbagai jenis asam organik dan enzim. Fermentasi media padat ini sering disebut proses Koji. Misalnya proses Koji untuk memproduksi enzim yang dibutuhkan dalam pembuatan soyu atau kecap kedelai, miso, sake, asam-asam organik, dan sebagainya. Fermentasi padat dengan substrat kulit umbi kayu dilakukan untuk meningkatkan kandungan protein dan mengurangi masalah limbah pertanian. Produk fermentasi selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan atau suplemen produk pangan atau pakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu penghitungan jumlah total mikroba. Yang kedua, penyiapan substrat. Yang ketiga, optimasi dosis inokulum dan waktu fermentasi. Yang keempat, analisis kandungan protein. Dan yang terakhir, analisis kandungan. Selanjutnya seperti kita lihat di atas pada tabel 1, sini merupakan tabel jumlah total mikroba CFO per gram produk fermentasi kulit ubi kayu berdasarkan perlakuan dosis inokulum dan waktu fermentasi. Di sini kita lihat setelah 2 hari fermentasi, mikroba sudah mulai bereproduksi, terutama pada dosis inokulum paling rendah yaitu 1,5 gram per kilogram. Berdasarkan dosis inokulum, peningkatan jumlah mikroba pada dosis 3,0 gram per kilogram dan 4,5 gram per kilogram lebih rendah dibandingkan dengan dosis 1,5 gram per kilogram. Dosis inokulan tersebut mengandung jumlah awal mikroba lebih tinggi, sehingga pada awal pertumbuhan tidak menunjukkan peningkatan yang tinggi. Hal ini akan tergambarkan lebih jelas apabila dibuatkan sebuah kurva pertumbuhan. Hal ini diduga pada saat tersebut telah terjadi keseimbangan antara ketersediaan sumber nutrien dalam medium dan jumlah mikroba. Selanjutnya sampai akhir fermentasi, pola peningkatan jumlah
jumlah mikroba pada semua perlakuan dosis inokulum cenderung sama. Demikian pula pada kandungan protein produk fermentasi kulit umbi kayu. Selanjutnya yaitu pada tabel kedua, di mana kadar protein produk fermentasi kulit umbi kayu berdasarkan perlakuan dosis inokulum dan waktu fermentasi. Dari tabel tersebut, berdasarkan optimasi ini, maka dosis inokulum yang berkisar antara 1,5 gram per kilogram sampai 4,5 gram per kilogram dapat direkomendasikan untuk fermentasi kulit umbi kayu dengan ragi tape yang sama sebagai inokulum. Suatu hal menarik bahwa ragi tape yang digunakan dengan ukuran rata-rata kurang lebih 2-3 cm ternyata mempunyai berat kurang lebih 3 gram. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam penerapan selanjutnya, maka dipilih dosis inokulum 3 gram per kilogram atau 1 biji ragi tape untuk 1 kilogram substrat kulit ubi kayu segar murni dan difermentasi kurang lebih selama 8 hari. Jumlah total mikroba produk fermentasi kulit umbi kayu dari perlakuan pengukusan, penambahan urea dan dedek, dan penambahan NPK dan vitamin B1 dapat dilihat pada tabel berikutnya. Selanjutnya yaitu jumlah total mikroba produk fermentasi CFU per gram kulit umbi kayu berdasarkan perlakuan pengukusan dan penambahan mineral dan waktu fermentasi. Pada tabel 3, fluktuasi jumlah mikroba nampak lebih rendah pada perlakuan FP dibandingkan perlakuan FUD dan FNF. Hal ini terjadi karena jumlah mikroba pada substrat sebelum fermentasi 0 hari memang rendah akibat perlakuan pengukusan. Perbedaan jumlah mikroba pada awal fermentasi secara teoritis mengakibatkan pengadaan jumlah sel yang berbeda pula. Berdasarkan pengamatan pada substrat masing-masing perlakuan, nampak pertumbuhan miselium kapang sangat padat pada perlakuan FP dibandingkan perlakuan FUD dan FNF. Pertumbuhan koloni pada medium flat count agar terlihat koloni-koloni yang dominan sejak hari pertama fermentasi adalah koloni kapang. Sedangkan pada perlakuan FUD nampak jumlah koloni kamir dan bakteri hampir seimbang sampai akhir fermentasi. Koloni kapang pada perlakuan ini hanya terlihat 1-3 koloni pada setiap cawan yang nampak sejak fermentasi 3 hari. Kemudian pada perlakuan FNF sampai akhir fermentasi terlihat koloni yang dominan adalah bakteri. Menurut Alexopoulos bahwa satu koloni kapang dapat berasal dari satu spora atau sepotong hifa. Pertumbuhan kapang sangat sulit diukur berdasarkan jumlah sel karena sel-sel tidak mudah terpisah. Oleh karena itu, walaupun nampak miselium kapang sangat pada substrat fermentasi, tetapi pada saat pencuplikan dengan pengenceran kemungkinan tidak terpisah dengan baik, sehingga potongan-potongan miselium berupa fragmen hifa tidak semua terambil oleh pipet. Selanjutnya yaitu kadar protein produk fermentasi kulit umbi kayu berdasarkan perlakuan pengukusan dan penambahan mineral dan waktu fermentasi.
Di sini perlakuan pengukusan menyebabkan konstitusi kimia dari substrat kulit umbi-umbi kayu lebih banyak dapat dimanfaatkan, serta struktur fisiknya lebih mudah ditembus miselia. Oleh karena itu, miselium kapang nampak lebih padat pada perlakuan FP dibandingkan perlakuan FNF. Tingginya kandungan protein pada perlakuan FP merupakan refleksi dan padatnya massa miselium kapang pada substrat. Sebagaimana telah disebut bahwa pada perlakuan FNF yang dominan adalah bakteri, karena satu sel bakteri ukurannya lebih kecil dibandingkan sel kapang yang berupa miselium, maka besar kemungkinan biomasa mikroba pada perlakuan FP lebih tinggi daripada perlakuan FNF. Dengan demikian, kandungan protein produk fermentasi kulit umbi-umbi kayu pada perlakuan FP yang merupakan refleksi dari jumlah massa sel akan lebih tinggi dibandingkan perlakuan FNF. Kadar N dari urea dan dedak dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sehingga semua N dari kedua aditif tersebut dikonversi jadi biomasa baik kapang maupun bakteri. Pada akhir fermentasi, kadar N tersebut diperhitungkan telah habis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kandungan protein kulit umbi-umbi kayu dapat meningkat dari 3,41% sebelum fermentasi menjadi 5,53% pada perlakuan kulit ubi kayu segar murni dengan dosis inokulum 3,0 gram per kilogram dan waktu fermentasi 8 hari. Peningkatan kandungan protein kulit umbi kayu pada perlakuan substrat kulit ubi kayu yang dikukus menjadi 8,03% setelah fermentasi 5 hari. Perlakuan substrat kulit umbi kayu yang ditambah urea dan dedak menjadi 8,88% setelah fermentasi 4 hari, dan perlakuan substrat kulit umbi kayu yang ditambah NPK dan vitamin B1 menjadi 4,69% setelah proses fermentasi kurang lebih 5 hari. Itulah materi yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.